Kita bersama Dr. Nadir bincang-bincang ringan. Kapan sih tenaga kesehatan itu mulai memakai sarung tangan? Suatu sejarah diceritakan oleh legend tentu sangat akan menarik sekali. Gimana dok ceritanya kita dokter pakai sarung tangan? Jadi sarung tangan itu pertama kali diperkenalkan oleh Samuel Weiss, Orang mana dok? orang Amerika. Oke. Ya, dia dokter forensik, tapi juga dokter bedah. Jadi setiap dia habis mengerjakan bedah mayat, kemudian dia operasi, pasiennya selalu infeksi. Karena itu dia mikir, ini pasti ada yang salah nih, ada transfer. Baru dia mikir pakai sarung tangan. Sampai sekarang kita masih menganut pakai sarung tangan itu. Walaupun ada pengalaman saya di beberapa tempat mereka mengerjakan operasi kecil itu tidak pakai sarung tangan. Ya, sampai saya tanya, kenapa kamu nggak pakai sarung tangan? Dia nggak bisa jawab juga. Nggak ada infeksi. Selama ini nggak ada yang balik ke pasiennya. Jawabnya. Mungkin pasiennya meninggal semua. Pasiennya meninggal atau pergi ke tempat lain kan. Tahun berapa itu dok? Pertama kali pakai sarung tangan? Saya Ratusan tahun lalu atau? ratusan tahun lalu. Oke, abad ke-18, ke-19? Abad 18. Dan itu mereka steril sarung tangan pakai apa dok? Direbus saja? Enggak, pakai itu formalin. Oh formalin. Oh iya ya, bedah mayat juga formalin. Jadi sampai sekarang itu jadi pakai sarung tangan. Walaupun ada beberapa dokter di daerah yang dia dengan bangga mengatakan, saya nggak perlu pakai sarung tangan kok, pasiennya nggak apa-apa. Terus saya katakan sama dia, kamu di daerah turis, kebetulan dia di daerah luar Semarang itu banyak turis. Iya. Tahu nggak kamu ada yang terinfeksi HIV itu pasiennya, AIDS? Nggak tahu dok, kan nggak diperiksa. Kalau ya kena, pindah ke kamu dong. Jadi saya bilang sarung tangan itu bukan melindungi pasien saja, melindungi kita juga. Itu berapa tahun yang lalu dok? Itu tahun 87. 87 masih gagap sarung tangan berarti ya dok? Masih gagap penting atau tidak gitu. Itu sekelumit dari Dokter Nadir tentang pertama kali dokter pakai sarung tangan. Kenapa? Cerita sejarah sarung tangan. Berikut dok tentang ini operasi transvaginal. Ya. Kok bisa ada ide operasi tanpa luka melahirkan rahim dari vagina? Bagaimana ceritanya? Sebenarnya operasi vaginal itu 100 tahun lebih duluan daripada operasi abdominal. Laparotomi? Iya, laparotomi. Tapi kemudian tertinggal karena mungkin malas ya. Lebih lama ya dok ya? Lebih lama, ruang operasi sempit sehingga tertinggal. Kemudian pada abad ke-19 dimulai lagi. Oh gitu dok? Ya, baru mulai lagi operasi ini. Dengan temuan-temuan baru? Maksudnya dengan cara-cara teknik baru Dengan gitu dok? teknik yang baru, tapi ya tidak baru juga sih sebenarnya, tapi dengan step-step yang baru. Jadi sebenarnya operasi vaginal ini adalah minimally invasive. Minimal invasive surgery pertama kali ya dok? Sebelum Laparoskopi. Ya. Jadi pilihannya untuk operasi itu pertama vaginal dulu. Kalau nggak bisa vaginal, laparoskopi. Kalau nggak bisa laparoskopi, baru laparotomi. Kenapa tidak berkembang dulu dok? Kenapa sempat delay? Oh karena sempit ya, karena itu. Jadi tidak populer gitu ya dok ya? Tidak populer. Kemudian pengajarannya juga susah. Banyak orang yang berminat gitu. Oke. Hingga akhirnya tertinggal. Tapi akan sekarang kita mulai lagi, malahan lebih berkembang lagi dengan bantuan alat-alat laparoskopi. Sehingga ada yang dinamakan FINOX, vaginal orifice natural operation transformation endoscopic surgery. Jadi kita melakukan operasi vaginal dengan bantuan laparoskopi sehingga itu lebih cepat dan lebih aman. Oh gitu. Ya lebih cepat emang. Pertama kali dulu. Tidak berdarah. Yang SIM itu. SIM speculum. Nah itu yang saya bilang suatu sejarah diceritakan oleh legend gitu tuh, kita banyak menukil buat yang muda-muda, buat yang baru jadi dokter. Oke. Jadi SIM yang melaksanakan transvaginal. Nah sekarang transvaginal itu juga dilakukan untuk memang ibunya yang prolaps turun peranakan, ada yang tidak ada prolaps, berarti ada tumor di rahim ataupun harus diangkat rahimnya dok. Itu kesulitan masing-masing, keuntungan masing-masing apa dok? Keuntungannya ya operasinya minimal invasif dan recovery cepat. Ya. Dan ya itu perdarahannya dikit. Kemungkinan trauma alat organ lain juga lebih kecil. Apalagi kalau pakai FINOX, karena semua itu AFU. Diet. Itu tentang transvaginal hysterectomy, jadi mengangkat rahim dari vagina tanpa luka, gak kelihatan, segera pulang dan tentu lebih nyaman mestinya dengan perkembangan teknologi sekarang. Terima kasih Dr. Nadir.
kita tanya lagi sama legend Dokter Nadir. Sejarah pertama kali beliau memasukkan trocar itu gimana rasanya, Dok? Dokter pertama kali masukin trocar di mana? Di sini apa di luar negeri waktu itu? Di luar negeri. Di luar negeri. Ya, tapi kan kita ngelihat contohnya, melihat caranya bagaimana melakukan. Iya, ada instrukturnya juga yang ngajarin saya itu Prof Daniel namanya. Ya. Yang sekarang udah pensiun dia. Ya. Itu jadi kita ngikutin standar prosedur yang diajarkan beliau. Ya. Dan ternyata ya gampang. Gampang ya. Ya. Masukin trocar dulu ya. Masih sangat primitif. Ya, apalagi kalau zamannya Prof Bidan dia nggak pakai gas dulu tuh. Oh, langsung ditarik langsung gitu, Dok? Ditarik. Terus tancap. Ya. Nah, yang pakai gas itu kemudian berkembang selanjutnya gitu. Ya. Masukin gas dulu, baru dimasukin trocar. Ya. Untuk membawa kamera masuk ke dalam rongga perut setelah dikembungkan rahim. Nah, ini supaya cerita ada tentang rongga. laparoskopi. Ya. Supaya ada rongga untuk kita bergerak, jadi masukkan gas CO2. Karena gas CO2 itu cepat diserap, cepat hilang dalam tubuh. Dan tidak berbahaya itu? Iya, makanya karena dia cepat diserap. Cepat hilang. Tahun berapa, Dok, dokter pertama kali memasukkan trocar itu? Tahun berapa ya? 80-an? Iya, 80-an. Tahun 80-an? 87 atau 88 gitu ya. 87, 88 sama Prof Wahyu, Prof Endi, Dr. Andaya, Boni Riyadi, berlima saya. Dari Husada. Oh, Husada. Oke. Begitu sejarah singkat tentang laparoskopi. Terima kasih, Dokter Nadir. Ya.